Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah, dengan taufik, inayah dan maunah dari Allah kepada kita semua, pada pagi hari ini kita dimudahkan langkah untuk melaksanakan kewajiban ibadah salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh ini. Semoga Allah memberikan senantiasa taufiknya kepada kita semua, kemudahan-kemudahan dalam beribadah dan kemudahan dalam menuntut ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan ini. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian surat At-Tariq yang kemarin saya penggal, saya bagi ya, supaya kita bisa lebih memperhatikannya dengan baik ya, mentadaburkannya dengan baik. Saya baca sedikit ya terjemahannya, silahkan diperhatikan. Surat At-Tariq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Allah bersumpah demi langit dan apa yang datang pada malam hari. Wa ma adraka ma tariq. Tahukah engkau hai Muhammad apa itu at-tariq? An-najmu thaqib, bintang yang nyalanya, sinarnya dapat menembus sampai kita ke bumi ini. Lalu Allah menerangkan maksud tujuan sumpahnya, menjelaskan kalimat di ayat yang keempat ini. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Bahwa tidak ada satu pun manusia, tidak ada satu pun jiwa ini yang bernyawa kecuali ada pada mereka pelindungnya, penjaganya. Jadi setiap manusia sesungguhnya ada penjaganya yang membuat mereka terjaga dengan baik. Apakah Allah ingin dia tetap hidup, ataukah sebaliknya Allah ingin dia wafat? Apakah dia mendapatkan kebaikan, apakah dia akan mendapatkan keburukan? Semuanya dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan. Kita disuruh coba perhatikan dengan lebih baik, lebih cermat. Mimma khuliq, dari apa kita diciptakan oleh Allah. Kita tahu kita Allah yang datangkan, tapi dari mana asal kita? Kita diajak untuk berpikir mimma khuliq, dari apa kita diciptakan. Khuliqa, sesungguhnya manusia itu diciptakan mimma'in dafiq, dari air yang keluarnya terpancar, muncrat. Yakhruju, yang air itu keluar min baini sulbi wat taraib, antara tulang sulbi, tulang rusuk ya, dari sperma laki-laki, wat taraib, dan dari tulang dada, antara ya dada perempuan itu bagian tengahnya itu yang keluar sel telur ya. Dari situlah kita keluarnya manusia, dari laki dan perempuan. Innahu, sesungguhnya Allah, hu itu kembali kepada Allah, ala raj'ihi laqadir,
untuk mengembalikan manusia kepada asalnya, dari tidak ada menjadi ada, kemudian dia wafat, lalu Allah menjadikannya lagi nanti, membangkitkannya nanti di hari kiamat. Sungguh Allah Maha Kuasa, Allah bisa, ya, Allah punya kekuatan dan kekuasaan untuk kembali menghidupkan manusia. Yauma tublas sarair, kapan dibangkitkannya? Nanti, kata Allah, pada hari ketika semua yang tersembunyi, semua yang menjadi rahasia-rahasia kita, Allah tampakkan. Allah hadirkan di hadapan kita yang tidak kita ketahui selama ini, yang tersembunyi, termasuk perbuatan kita yang kita sembunyikan, Allah akan tampakkan. Quwwatin wala nasir, maka tidak ada pada diri manusia pada hari itu kekuatan dirinya yang bisa menolongnya, kekuatan dirinya yang bisa menyelamatkannya, kekuasaannya, hartanya, kewibawaannya, kedudukannya, kebesarannya waktu hidup di dunia, kehormatannya, tidak bisa menolongnya. Wala nasir, dan tidak pula ada penolong lain selain dirinya yang bisa menolong dia. Ya, siapapun atau apapun, tidak ada yang bisa menolong dirinya ketika Allah telah menentukan apa yang akan dia alami. Wassama'i dzatir raja', dan demi langit, ya, Allah bersumpah lagi, demi langit dzatir raja', yang memiliki ar-raja'. Kalau Ibnu Abbas itu mengartikannya langsung, itu yang dimaksud adalah air hujan. Tapi imam-imam yang lain ada yang sedikit dengan analisa, seperti Said Qutb, beliau mengatakan dzatir raja', Allah yang memiliki sesuatu yang terus berputar kembali. Karena air hujan itu juga asalnya bukan dari langit dia turun langsung, hasil penguapan dari air laut, maka kemudian setelah menggumpal dia turun. Turunnya pun dengan izin Allah, tidak turun semua, ada yang turun semua. Ketika di area yang tandus, yang panasnya sampai 50 derajat sana, sebelum sampai ke bumi dia sudah menguap lagi, nggak sampai jadi air. Tapi kalau di tempat kita, daerah yang subtropis ini, dia turun semuanya menjadi air. Wal ardi dzatis sada', dan Allah bersumpah demi bumi yang memiliki unsur dalam dirinya, dalam penciptaan bumi ini. Bumi itu mengandung sesuatu yang bisa menumbuhkan, bisa membuat sesuatu yang cuma kita taruh biji, kita tutupi dengan tanah kembali, dia bisa tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan dan kemudian menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita manusia. Innahu laqaulun fasl, sesungguhnya apa yang Rasulullah sampaikan kepada kalian semua adalah sesuatu yang pasti. Al-Quran maksudnya sesuatu yang pasti, yang jelas menerangkan yang A, yang B, yang hak, yang batil. Allah terangkan seperti itu, dan itu adalah sesuatu yang terang jelas, fasl, ya, terang jelas dan menjadi sebuah kepastian. Wa ma huwa bil hazal, dan Al-Quran bukanlah sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang bersifat main-main, bukan cuma kasih tahu tentang kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh untuk kita dengar sebagai dongeng, bukan. Untuk kita tahu keterangan ayat Quran yang banyak kita baca ini untuk sekedar menjadi, ya, bacaan, katakanlah untuk mengusir setan, mengusir jin, mengusir kolor hijau gitu. Al-Quran bukan itu. Wa ma huwa bil hazl, bukan sesuatu yang remeh-temeh, yang rendah, yang main-main. Innahum yakiduna kaida. Salah satu keterangan Al-Quran yang terang jelas itu untuk kita adalah Allah katakan innahum, sesungguhnya orang-orang kafir itu,
yakiduna kaida, mereka memiliki rencana-rencana jahat, perencanaan yang jahat. Wa akidu kaida, dan aku pun memiliki perencanaan, kata Allah. Di perencanaanku ada perencanaan yang baik, perencanaan yang bersifat memukul balik apa yang menjadi rencana jahat orang-orang kafir itu. Famahilil kafirina, maka kita semua ini umat Islam kalau menghadapi orang kafir yang semacam itu, sikapilah dengan beri tangguh mereka. Udah biarin aja, seolah-olah hari ini mereka yang menang, mereka yang berkuasa, mereka yang mengatur semuanya, bisa. Amhilhum ruwaida, beri tangguh mereka seolah-olah memimpin, seolah-olah berkuasa hanya sebentar, tidak akan terus berlangsung lama. Baik, ikhwatil ahibba, kita lihat ayat ini. Kemarin kita sudah bahas paling tidak sampai dengan ayat yang ke-10. Kita ke bahagian kedua dari ayat ini ya. Allah bersumpah was-sama'i dzatir raja, demi langit yang memiliki ar-raja. Nah, ar-raja ini kita lihat oleh Ibnu Abbas mengatakannya langsung itu adalah air hujan, kata beliau ya. Seolah-olah Allah katakan begini, kata beliau, uqsimu lakum ayyuhan nas bis sama'i dzatil matar. Aku bersumpah wahai manusia kepada kalian, kata Allah maksudnya, aku bersumpah dengan langit yang memiliki air hujan yang turun. Alladzi yarji'u bil khairi 'alal ibad hinan ba'da hinin, yang kemudian hujan yang turun itu menjadi penyebab Allah memberikan banyak karunia-Nya, kebaikan-kebaikan dari masa ke masa untuk manusia. Setiap saat kita diberikan kemudahan, apapun dalam kehidupan ini, itu startnya mulanya dari air hujan. Kata Allah kan, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air itu semua yang hidup, semua yang bergerak itu awalnya dari air. Termasuk kita pun hidup ini dari air tadi, air mani ya. Jadi semua yang ada itu sebenarnya dari air. Di gunung pun yang kita tahu ada sumber-sumber mata air, maka dia hanya menampung air. Airnya itu dari atas juga, dari langit, dari air hujan. Tampung itu di situ. Kemudian dari sumber mata air itu Allah takdirkan sifat kontur tanahnya itu, gunung itu tinggi ke bawah. Akhirnya air itu mengalir dengan sendirinya melalui lorong-lorong yang disebut sungai atau kali. Nah, itu adalah air yang menjadi sumber kehidupan. Wa ya'udu ba'da an yahmilahu sahab fayad'uhu ilal ard. Dalam bentuknya air itu Allah turunkan dimulai dari dia menggumpal di langit, di awan, lalu kemudian setelah ada di awan Allah kembalikan dia ke bumi. Ma'an adban midraran huwa sababu rizqikum wa rizqi an'amikum. Akhirnya menjadi air yang tawar, yang bermanfaat. Tadinya waktu disedot airnya asin, kan dari air laut. Bayangkan kalau dia turunnya asin juga. Dia naik ke langit, di sana diproses dalam unsur-unsur alam yang sudah Allah buat di awan itu. Begitu turun, airnya tawar. Akhirnya menjadi sumber rezeki kalian, sebab rezeki kalian dan rezeki bagi tanaman-tanaman atau ternak-ternak kalian.
Ibnu Abbas lebih lanjut mengatakan ar-raj'u al-mataru wa ma yahmiluhu sahab minal ma walaula lahalaku wa halakat mawasihim. Ar-raj'u itu adalah air hujan, dan apa yang dibawa oleh awan yang mengandung air, kalaulah tidak ada air yang dibawa oleh awan itu turun untuk kita semua, niscaya akan hancurlah kita umat manusia dan hancurlah semua yang ada dalam kehidupan ini. Ya, kita mengalami kemarau, katakanlah hujan telat turun sebulan 2 bulan aja udah megap-megap ya para petani di sana. Hasil tanaman mereka menjadi bisa dibayangkan kalau tidak tumbuh seperti yang diharapkan, maka kita akan jadi kekeringan. Dan tolong digarisbawahi, yang menjadi sumber orang-orang Bani Israel dahulu meninggalkan kampung halamannya yang asalnya itu karena sebab air hujan tidak turun kepada mereka. Tanaman itu tidak tumbuh, sumber alamnya akhirnya tidak memberikan manfaat langsung kepada mereka, maka mereka hijrah ke Mesir. Nah, itu sebetulnya ini jadi satu contoh penggambaran bahwa kehidupan itu akan hilang kalau tidak ada air. Makanya kita wajib mengelola manusia sebagai orang yang berakal. Air hujan itu tidak langsung turun, begitu turun terus aja mengalir terus ke bawah lagi ke laut. Apa artinya kalau sampai terjadi begitu? Gara-gara resapannya tidak ada. Tanaman-tanaman, pohon-pohon yang tinggi, hutan-hutan itu yang mestinya menyerap air lalu menyimpan air di bumi, dan dari bumi itulah potensi air untuk menumbuhkan sesuatu itu kita hilangkan. Kita ganti pohon-pohon itu dengan pohon-pohon beton misalnya, yang akhirnya nggak nyerap air itu mengalir saja. Jadi kalau dia pohon beton, air itu turun, dia jalan saja ngalir balik lagi ke laut. Bahkan sebelum ke laut bikin susah kita dulu, dikasih banjir kan gitu, baru dia kembali ke laut. Akhirnya nggak ada gunanya. Bayangkan kalau itu terjadi setiap saat, maka akan ada satu generasi nanti di belakang kehidupan kita ini yang akan datang kekeringan air. Dan bukan tidak mungkin pula unsur-unsur tanah di bumi ini yang memerlukan juga air untuk berdiri posisinya sesuai dengan posisi Allah jadikan dia hamparan, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat kita duduk, tempat kita berdiri, tempat kita berpijak dengan nyaman dan tenang. Bayangkan bisa terjadi satu daerah yang mungkin jauh dari gunung, jauh dari laut, yang potensi gempa bumi itu kita tahu sifatnya tektonik, ya, bukan dari gunung. Yang satu vulkanik dari gunung, seperti kemarin terjadi waktu di Bekasi, itu jauh dari gunung, jauh dari laut. Itu kenapa? Karena bawahnya ini sudah nggak ada air, bawahnya ini sudah nggak ada sesuatu yang bisa menopang dia bisa hidup sebagaimana mestinya. Semua ini, bumi ini bisa begitu, bahkan bisa menelan kita pada akhirnya. Suatu saat ada bagian-bagian daerah tertentu yang pecah, ya, seperti gempa-gempa yang pernah terjadi di Palu tempo hari kita pernah dengar seperti itu. Kemudian kita lihat, ya, ayat berikutnya, wal ardi dzatis sadaq. Allah bersumpah demi bumi yang memiliki potensi sesuatu yang bisa menumbuhkan. Nah, ini disebutnya begitu. Ai uqsimu lakum aidan bil ardi allati tatasadda'u wa tanshaqqu, kata Allah. Aku bersumpah pula kepada kalian wahai umat manusia dengan bumi yang bisa menumbuhkan, yang bisa menjadi potensi sesuatu yang bisa
menjadi sebab suburnya alam ini. Wa yakhruju minha az-zara' ya, wan nabat was thamar wal asjar. Maka kemudian tumbuhlah di situ tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, pepohonan. Jadi besar karena sebab air hujan. Ya. Qala Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, kata beliau as-sad'u asyaqqu wa huwa insida'uha 'anin nabat wath thamar. Yang disebut as-sada' itu adalah sesuatu yang menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, buah-buahan itu yang ada di bumi. Jadi bumi itu mengandung sesuatu yang seperti itu. Itu karena air hujan yang tadi turun, dia kemudian menyerap dan akhirnya menjadi potensi untuk bisa menjadi sesuatu yang menumbuhkan. Kita sering baca ayat semacam ini kalau kita ngaji surat Yasin. Dari ayat 33 Allah sudah bacakan begini ya. Cuma kadang-kadang kita suka ngaji surah ini ya sambil lewat ya, untuk bacaan begitu saja untuk orang-orang yang sudah wafat dan lain-lain. Tapi Allah terangkan begini di ayat 33, coba perhatikan. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Satu tanda kebesaran Allah kepada kalian, bahwa Allah itu kuasa, Allah itu ada, Allah itu bisa menolong kalian, Allah bisa memenangkan orang-orang beriman ini. Itu adalah bumi yang tadinya mati, bumi yang tadinya gersang, ahyainaha, kami hidupkan bumi itu. Wa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan dari bumi itu biji-bijian. Faminhu ya'kulun, dan dari sebab sesuatu yang tumbuh dari bumi itu kalian makan. Kata Allah, faminhu ya'kulun, dari situ kita makan semua. Wa ja'alna fiha jannatin, dan kami jadikan kemudian di bumi itu jannatin, kebun-kebun, tanaman-tanaman yang besar, sawah-sawah. Min nakhilin, di antara tanaman-tanaman itu adalah tanaman-tanaman nakhil, kurma. Ini gambaran ini karena buat difahami sama orang Arab. Ya, kalau Al-Quran turunnya di sini mungkin diantaranya adalah kecapi, mungkin bilangnya begitu gitu. Jambu mede. Ini gambaran untuk orang-orang di sana. Di antara sebab tumbuhnya tumbuhan itu yang ada di dalam kehidupan kalian adalah kebun-kebun kurma, wa a'nabin, kebun-kebun anggur, wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan, kami tumbuhkan dari bumi itu mata air untuk menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun itu. Liya'kulu min samarihi, agar kalian bisa makan dari buah-buahan yang ada dari tanaman itu. Wa ma amilat aydihim, dan kalian bisa makan dari apa yang kalian kelola. Ini luar biasa ini ayat ini sebetulnya. Jadi kita itu makan, Pak, para jemaah sekalian, dari tanaman itu ada yang langsung kita bisa makan, kayak buah-buahan langsung kita makan. Tapi ada yang kita tidak makan langsung, tapi dikelola oleh kita, menjadi obat, menjadi sayur, menjadi kue ini, menjadi kue itu, menjadi tanaman-tanaman. Semuanya itu sumbernya dari apa yang dihasilkan oleh tanaman. Coba sebut apa yang kita makan. Sumbernya dari tanaman. Katakanlah kita makan keju. Dari mana? Dari tanaman. Bagaimana bentuknya, apa alurnya? Dari tanaman itu ada yang dimakan oleh binatang-binatang ternak, sapi, kambing, semua binatang itu makan. Dari ternak itu menghasilkan susu. Susu itu kemudian diproses oleh kita karena kita punya ilmu manusia ini. Jadi dia keju, jadi makanan ini, makanan itu. Bahkan ketika melimpah satu jenis tumbuh-tumbuhan di daerah tertentu, katakanlah
di daerah Sumatera sana melimpah pohon duren, pohon musin itu dimakan semua oleh penduduk situ, tetap tidak habis. Sudah dijual keluar masih belum habis, kalau enggak busuk. Akhirnya dengan akalnya bikinlah jadi lempoyak, bikinlah jadi dodol duren, bikin jadi ini jadi itu semuanya, yang akhirnya atau talam duren gitu. Orang Bangka tuh tahu tuh talam duren ketan itu. Akhirnya bisa dimakan dalam waktu yang panjang. Karena kalau makan duren langsung, tanamannya itu habis, sudah busuk dia. Ya. Dan bukan hanya itu yang sederhana dikelola oleh kita secara katakanlah industri rumahan. Yang dikelola oleh industri besar, dari tanaman ada yang ambil cuma batangnya, ada yang ambil daunnya, ada yang ambil apanya. Begitu diambil setiap pepohonan itu, dan itu menghasilkan sesuatu yang akhirnya kembalinya untuk manusia. Nah, di situ yang dimaksud dengan wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun. Itu semua dari Allah. Ya. Kita kembali kemudian ke ayat ini. Setelah Allah terangkan tentang langit dan bumi, Allah katakan tentang Al-Quran ini. Innahu laqaulun fasl. Al-Quran itu adalah sesuatu yang pasti. Dia kalau bilang hak dan batil jelas, tegas. Inna hadzal Quran la kalamullah al-mu'jiz. Al-Quran itu adalah kalam Allah, ucapan Allah, dan dia merupakan sesuatu yang bisa kayak gini, kayak tadi bumi menumbuhkan sesuatu, ya, karena sebab dari air langit itu, maka Al-Quran ini menjadi sebab tumbuhnya peradaban, tumbuhnya kehidupan, tumbuhnya model-model manusia. Nah, dari Al-Quran itu bisa mengantarkan ada manusia yang saleh, manusia yang beriman, yang taat, hidupnya rukun, hidupnya sama, bekerja sama. Ada manusia-manusia yang tumbuh yang akhirnya menjadi orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang semua. Al-Quran tahu, menerangkan karakteristiknya dari sana. Al-Quran adalah al-fasil bainal haqqi wal batil, pembeda antara yang hak dan yang batil, wal huda wad dalal, antara petunjuk dan kesesatan. Ya. Fajadir biqari al-Quran ayata'adzab bi ayatih. Dan kita simpulkan, membaca Al-Quran buat kita oleh sebab itu adalah sesuatu yang sifatnya untuk membuat kita jadi lebih mengenal, mengetahui tentang kehidupan ini. Jadi orang ngaji itu, maaf, bukan sekedar bacaan buat cari pahala. Itu pasti kita dapat pahala. Tapi baca Al-Quran ini untuk membuat kita lebih hidup. Kita jadi lebih mengerti tentang kehidupan ini. Kita kalau jadi ngajinya bareng-bareng, suatu bangsa ngaji bareng-bareng, pemimpinnya ngajak ngaji, pemimpinnya ngajak tadabbur Al-Quran, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang berpotensi untuk lebih maju ke depan. Karena petunjuknya untuk maju ke depan ada dalam Al-Quran. Dalam masa kita yang kita katakan sulit sekarang ini, sedang terpuruk secara ekonomi, ngajinya surat Yusuf, coba lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menjadikan area yang tadinya kering gersang, dan dia sudah tahu akan ke depan seperti itu karena sebab dia tahu tentang takwil mimpi, maka dia bisa memanage sedemikian rupa, akhirnya kehidupan tempat itu akhirnya menjadi subur, walaupun awalnya subur, tapi setelah itu kembali kepada gersak dan dia akhirnya hijrah sampai ke Mesir. Ya, jadi itulah kemudian ketika Allah sudah katakan innahu laqul fasl wa ma huwa bil hazl, Al-Quran bukan sesuatu yang main-main, ya. Allah beritakan di ayat yang ke-15-nya, innahum yakiduna kaida, sesungguhnya orang-orang kafir yang sekarang ini sedang menekan kalian wahai Muhammad. Jadi ayat ini kan turun kemarin saya sudah sampaikan di Mekah. Nabi sedang dalam tekanan, ya, dizalimi oleh orang kafir Quraisy, bahkan budak-budak yang baru masuk Islam itu ada yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh seperti keluarga Ammar bin Yasir.
ya, itu dibunuh. Dalam tekanan seperti itu Allah bilang innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka memang punya rencana-rencana yang buruk untuk membuat kalian jatuh, untuk membuat kalian tidak tenang. Karena apa? Karena begini. Ini filosofi sederhananya. Al-Quran ini diibaratkan nur, terang. Ya. Kezaliman itu diibaratkan sesuatu yang gelap. Orang-orang zalim itu senangnya gelap. Kalau kita senangnya terang. Karena dengan terang kita bisa melihat sesuatu itu dengan lebih mudah, lebih jelas. Untuk perbuatan baik, terang itu yang dicari. Tapi kalau untuk perbuatan buruk, yang dicari itu gelap. Makanya orang-orang yang berbuat buruk pengennya gelap terus. Orang-orang yang ingin berbuat zalim, berbuat jahat, pengennya sistem kehidupan ini tetap carut marut, tetap tidak berjalan sebagaimana yang mestinya, yang bisa membuat manusia hidup normal, hidup menuju kehidupan yang makmur, sejahtera. Itu tidak diinginkan oleh mereka. Karena yang mereka mau adalah, yang dapat adalah kelompoknya, golongannya. Maka itu yang membuat mereka akhirnya berbuat, punya rencana jahat supaya tidak semua orang memiliki. Hanya orang-orang zalim yang berpikir itu, yang kadang akhirnya mereka seolah berhasil. Bayangkan seperti kita di tanah air, nggak sampai 10% orang-orang yang menguasai kemakmuran negeri ini sampai 90% lebih. Nggak sampai 10% orang-orang itu. Bahkan lebih kecil lagi yang menguasainya untuk lebih banyak dari itu. Padahal karunia Allah ini saya buat ilustrasi begini, ya. Karunia Allah ini, katakanlah Allah turunkan 1000 ini, sesuatu yang untuk kita butuhkan dalam kehidupan ini, yang akan menikmatinya hanya 100 orang. Bayangkan 1000 dibagi 100, kalau dibagi rata masing-masing 10, kan gitu ya logikanya. Dapat 1000 dibagi 100 orang yang hidup, dia akan dapat 10. Tapi itu bukan, nah inilah sistem ekonomi ini berjalan itu begitu. Kalau dibagi setiap satu orang 10, ya, dan kemudian diatur oleh pemerintah, dari 10 itu bagian dinikmati cuma 2, 8-nya kembali kepada pemerintah. Itu sistem sosialis, ya. Kemudian kalau dijadikan sedemikian rupa, masing-masing dapat, udah rebutin aja, 1000 itu dilepas, 100 ini siapa yang bisa dapat 10, dapat 10, yang bisa dapat 20, dapat 20, yang dapat 100, dapat 100, yang dapat 900, dapat 900, yang lain nggak dapat. Itu sistem liberal, dapat itu semua. Tapi sistem Islam bukan begitu. 1000 yang Allah turunkan untuk 100 orang menikmati kehidupan itu, maka 1000 ini diatur oleh yang namanya pemimpin. Pemimpin itu waktu kita ngaji kemarin, bernegara berbangsa itu, pemimpin ini dia bukan yang mengatur seperti dia mengatur untuk dirinya dari otaknya sendiri. Dia mengatur berdasarkan hukum Allah, dia mengatur berdasarkan Al-Quran. Karena itulah keadilan itu di sana. Allah tahu, dikatakan dalam Al-Quran misalnya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahu fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dha sukhriya. Kata Allah dalam Al-Quran itu di surah Zukhruf kalau tidak salah. Nanti saya kasih tahu lagi, saya bacakan dulu saja terjemahannya dulu. Kamilah, kata Allah, yang membagi-bagi rezeki di antara kalian semua. Jadi yang bagi itu Allah. Kami yang bagi-bagi. Ada yang kami tinggikan, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Kami yang ngatur. Jadi diatur mestinya menurut hukum Allah. Karena kalau itu terjadi, liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, yang terjadi adalah interaksi sosial yang luar biasa, hidup kehidupan yang harmonis. Karena yang punya akan memberi kepada yang tidak punya, dalam bentuk apapun, dalam bentuk jasa, dalam bentuk perdagangan, dalam bentuk mempekerjakan, memberdayakan orang. Maka orang yang tadi nggak punya jadi dapat karena dia kerja sama orang yang punya. Bayangkan kalau semuanya orang punya atau semuanya orang tidak punya, maka kehidupan ini akan jomplang. Inilah yang sedang terjadi di tanah air kita ini. Ketika
yang bagi bukan Allah, yang bagi bukan sistem yang sesuai dengan apa yang cocok dengan kita umat manusia, maka bisa terjadi revolusi sosial, revolusi marahnya manusia, marahnya orang. Bayangkan dia punya semua tapi disimpan, sementara ada orang kelaparan, nggak punya apa-apa, dia nikmati sendiri. Dan ada yang bisa dinikmati orang banyak tapi dia tahan, dia simpan, bahkan dia simpan jadi busuk. Makanya ada orang yang maaf sakit karena kekenyangan, ada yang sakit karena kelaparan, kan begitu ya. Ada orang sakit karena kekenyangan, orang yang maaf sakit jantung, sakit liver, sakit diabetes, sakit apa semua itu karena kekenyangan. Tapi ada orang yang dia apa namanya usus buntu ya, yang apa namanya TBC, busung lapar, itu karena kekurangan. Kalau asam urat pasti juga kelebihan. Jadi gitu. Ada yang sakit karena kelaparan, ada yang sakit karena kekenyangan. Makanya Allah atur ada puasa supaya kita bisa mengendalikan diri. Kapan waktunya kita kenyang, kapan waktunya kita harus lapar. Karena hidup ini ada kenyang, ada lapar. Suatu saat ketika diserang kita seperti saudara-saudara kita di Palestina, maka fungsi puasa itu secara langsung malah punya fungsi menahan lapar, menahan supaya tetap dalam iman walaupun nggak banyak bisa dimakan semua, menunggu bantuan, menunggu pertolongan banyak orang dan seterusnya. Baik, jadi Allah ingatkan ke kita, innahum yakiduna kaida. Orang kafir itu ada punya rencana jahat memang, tapi kata Allah, aku juga punya rencana. Allah itu adalah, nah ini kata Allah, wala ini di surat apa namanya Fatir. Surat Fatir itu surat yang ke-35. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Allah katakan sebentar. Istikbaron fil ard, ayat ke-43 ya, surat yang ke-35 Fatir. Istikbaron fil ard, mereka menyombongkan diri dalam kehidupannya di dunia ini. Wa makru sayyi, dan mereka punya rencana-rencana jahat. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli, padahal tidak akan kembali rencana jahat itu kecuali kepada mereka yang punya rencana jahat itu, akan balik ya. Itu kata Allah begitu. Nah jadi buat kita dihibur oleh Allah, famahilil kafirina amhilhum ruwaida, beri tangguh orang kafir itu sebentar saja. Seperti Al-Quran di ayat yang lain mengatakan, numatti'uhum qalilan, kami kasih nikmat buat orang kafir itu sebentar, tsumma nattaruhum ila adzabis sa'ir, kemudian kami akan paksa mereka akan mendapatkan azab. Jadi kehidupan itu seperti itu para jemaah sekalian. Ketika seseorang atau siapapun umat manusia yang tidak mengindahkan petunjuk Allah dalam Al-Quran ini, dan bahkan mereka punya rencana yang tidak baik kepada kita umat Islam yang berusaha menegakkan kebenaran ini, maka kita dari sisi kita umat Islam ini disuruh bersikap sabar ya, menunggu sampai Allah turunkan pertolongan untuk kita semua. Allah katakan, beri tangguh orang kafir itu sebentar. Hari ini kayaknya mereka menikmati, mereka berpuasa, tapi ingat itu cuma sebentar. Allah katakan, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka senang-senang berpuasa sebentar, dibuat diombang-ambing oleh angan-angan kesenangan mereka yang seolah-olah tidak ada batasnya, tapi begitu mereka wafat sudah di alam barzah, maka setelah itu kehidupan buat mereka nggak ada lagi seperti apa yang mereka nikmati di dunia ini. Buat kita orang beriman, kita cuma disuruh sabar. Nih bapak maaf yang sudah 60 tahun, 70 tahun, itu suruh sabar dikit lagi, dikit lagi. Kita nggak menang di dunia, tapi kita akan menang pasti di akhirat. Orang kafir punya semuanya, kita pun pasti punya lebih dari apa yang mereka punya. Mudah-mudahan sabarnya harus masih lebih dikencengin,
mulutnya, lebih dikencengin. Kenapa? Karena sunatullahnya hidup mereka masih panjang, seolah-olah begitu. Tapi di samping itu juga mereka disuruh berbuat untuk lebih mempertahankan diri, membela diri untuk menghadapi orang-orang kafir itu. Jadi sekali lagi inilah barangkali pada jemaah sekalian, ngaji surat At-Tariq yang dibaca oleh imam kita ini, itu isinya luar biasa sebetulnya, membuat kita itu punya harapan. Jangan berpikir kemenangan orang kafir itu selama-lamanya, tidak. Walaupun kita juga harus berpikir mereka memang punya rencana yang buruk, rencana yang jahat, tapi rencana Allah tetap itu yang terbaik. Saya kira itu.